Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, everyone. Today, my name is Gilang Ramadan with name L1 A1 20047 in class L002 or B. Supporting Lektor Dr. Fors Bambang Irawan SP MSc IPU. I here will fulfill the video task of developing EFCC. Next, first, sebelum kita masuk ke materi, ada yang perlu kalian tahu mengenai EFCC. EFCC itu singkatan dari Indonesian Forestry Certification Corporation. EFCC adalah suatu organisasi di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan bela-belaan atas produk hasil hutan yang berasal dari hutan bersertifikat. EFCC merupakan lembaga penyusun standar untuk skema sertifikasi hutan di Indonesia yang mengembangkan standar dan persyaratan sertifikasi berdasarkan proses konsensus para pihak. Selanjutnya, di dalam proses pengembangan sistem sertifikasi hutan, EFCC memegang komitmen terbuka dan transparan serta memberi kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi mengembangkan standar yang diakui secara internasional. Tahapan pengembangan standar selain mengikuti panduan VFC ST 1001/2010 tentang standar setting requirement untuk memenuhi keberterimaan publik dan pemerintah. Oke, yang selanjutnya itu SFM. Jadi SFM itu merupakan pendekatan holistik yang menerapkan prinsip kelestarian fungsi ekologi, sosial, dan fungsi ekonomi. Komunitas internasional menerjemahkan hal ini sebagai 3 landasan: bumi, manusia, dan keuntungan, atau planet, orang, maupun profit. Oke, selanjutnya ada pada satu ruang lingkup dari EFCC ini, yaitu dokumen ini menyajikan persyaratan wajib untuk pengelolaan hutan lestari pada hutan alam dan hutan tanaman untuk tujuan sertifikasi EFCC di wilayah Republik Indonesia. Persyaratan yang terdapat dalam dokumen ini berlaku pada tingkat unit pengelolaan hutan. Selanjutnya, setelah ruang lingkup ada acuan normatif. Pada acuan normatif ini, dokumen yang menjadi acuan di bawah ini sangat diperlukan untuk penerapan dokumen. Untuk referensi baik yang memiliki tanggal ataupun tidak, dokumen yang dipergunakan adalah edisi terbaru dari dokumen yang menjadi acuan. Misalnya EFC ST 1002/2013 persyaratan untuk lembaga yang melakukan audit dan sertifikasi pengelolaan hutan lestari. Yang kedua ada ILO 2029 tentang kerja paksa atau kerja wajib. Yang selanjutnya itu ILO 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan terhadap hak berorganisasi. Yang selanjutnya kita masuk pada definisinya. Pada definisi ini, areal hutan yang menjadi objek dari sertifikasi ini adalah areal yang berada di wilayah kelola unit manajemen. Yang kedua itu bahan berbahaya dan beracun. Jadi pada bahan berbahaya dan beracun ini zat, energi, dan komponen lain yang bersifat konsentrasi dan jumlahnya baik secara langsung atau tidak langsung dapat mencemari dan merusak lingkungan, membahayakan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Untuk tahap materi selanjutnya itu tentang persyaratan pengelolaan hutan lestari. Pada tahap persyaratan pengelolaan hutan lestari ini, bagian pertama itu persyaratan untuk hutan alam dan hutan tanaman. Jadi pada sini kriterianya persyaratan umum dan legalitas, yaitu UM harus mempunyai status legal. Di mana status legal ini tersebut ditunjukkan dengan dokumen legal formal yang menyatakan bahwa UM adalah entitas yang legal, bukan menjadi memiliki SOP, menjadi surat izin usaha, dan memastikan bahwa UM mempunyai kepastian usaha yang jangka panjang. Selanjutnya ada UM harus memenuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan praktek pengelolaan hutan. Selanjutnya lagi, UM harus membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah yang terdiri atas royalti, pajak, dan kewajiban finansial lainnya yang legal. Yang terakhir, UM harus mengakui ketentuan dalam persetujuan dan kesepakatan atau konversi. Kita masuk ke kriteria 2, yaitu rencana kelola. Pada rencana kelola ini, UM harus melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan, dan evaluasi, serta pemberian umpan baik, dan kemudian menjadi bahan dan tahap perencanaan selanjutnya. Materi selanjutnya itu kriteria 3. Pada kriteria 3 ini yaitu monitoring dan evaluasi. Jadi di sini UM harus secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi. Monitoring dan evaluasi tersebut mencakup aspek produksi, ekologi, dan sosial dari pengelolaan hutan. Hasil monitoring dan evaluasi harus memberikan umpan balik ke dalam proses perencanaan serta tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat. Kepada aspek produksi, pada kriteria 4 ini yaitu manajemen hutan. Jadi UM harus mengatur dan menjaga area hutan sesuai dengan fungsinya untuk memastikan kepastian usaha jangka panjang. UM harus melakukan inventarisasi hutan secara berkala untuk memperoleh data mengenai kondisi sebenarnya sumber daya hutan di area UM, diantaranya sebagai dasar untuk perencanaan dan penelitian kelestarian tegakan hutan. Yaitu kriteria 5, kelestarian hasil hutan. Pada kelestarian hasil hutan ini, UM harus memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hutan tidak akan melampaui tingkat produksi lestari, dan UM harus memantau dan mencatat pertumbuhan tegakan hutan melalui pengukuran berkala peta sampel pemanenan atau PSP untuk setiap tipe ekosistem yang akan digunakan dalam penentuan AAC, sehingga tidak akan melebihi tiap hutan. Pada aspek ekologi, ini kriteria 6, pengelolaan hutan, fungsi ekosistem dan hidrologis hutan. Jadi UM harus melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting dan melakukan penilaian dampak lingkungan yang menganalisis dampak potensial tersebut terhadap lingkungan, khususnya terhadap keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumber daya hutan. Pada kriteria 7 tentang pengelolaan keanekaragaman hayati, di sini UM harus mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan yang tentang distribusi flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka, dan spesies yang terancam atau hampir punah,
beserta habitatnya di seluruh wilayah UM sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kriteria 8 tentang pelindungan hutan. Jadi pada pelindungan hutan ini, UM harus mengidentifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kepastian gangguan alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumber daya hutan seperti kebakaran hutan, pembalakan liar, pengembangan liar dan perambahan liar, serta pemburuan hama dan penyakit serta gulma. Aspek sosial. Pada aspek sosial ini kriteria 9 hak pemanfaatan atas sumber daya hutan oleh masyarakat. Jadi UM harus mengidentifikasi, menghargai serta mengakui dan menghormati sistem penguasaan dan hak-hak legal masyarakat untuk memiliki, mengontrol dan menggunakan lahan dan sumber daya hutan. Masyarakat dapat melakukan praktek pengelolaan hutan tradisional. Hak atas lahan dan praktek tradisional tersebut harus diintegrasikan ke dalam rencana pengelolaan hutan dan dihormati dalam operasi pengelolaan hutan untuk minimalkan dampak negatif terhadap hak dan praktek pengelolaan hutan tersebut. Persyaratan umum di sini yaitu bagian 2. Jadi persyaratan khusus untuk pengelolaan hutan alam. Jadi UM tidak boleh melakukan konversi hutan untuk kegunaan lahan lainnya, termasuk konversi menjadi hutan tanaman, kecuali dalam keadaan yang dapat dibenarkan, di mana konversi sesuai dengan Perundangan Nasional dan Perencanaan Tata Ruang serta diizinkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Ini itu yang selanjutnya tentang bagian aspek produksi. Jadi aspek produksi ini UM harus menerapkan sistem ketelusuran yang akan memungkinkan identifikasi pada semua tahap pengangkutan dan asal kayu tersebut dalam kawasan hutan. Itu tadi pada aspek produksi. Selanjutnya pada aspek ekologi. Pada aspek ekologi ini UM harus melakukan inventarisasi pemanenan sesuai dengan prosedur terdokumentasi dan pedoman lain yang berlaku. Pada bagian 3 yang selanjutnya ini yaitu persyaratan khusus untuk pengelolaan hutan tanaman. Itu satu persyaratan umumnya, UM tidak boleh memasukkan wilayah-wilayah hutan tanaman yang dibangun di atas area hasil konversi hutan primer maupun hutan sekunder setelah 31 Desember 2010 ke dalam area hutan yang didaftarkan untuk sertifikasi, kecuali untuk area yang memenuhi ketentuan yang disebutkan pada bagian 1 dan 2 tadi. Nah, yang selanjutnya itu masuk materi pada aspek produksinya. UM harus menetapkan sistem ketelusuran yang akan memungkinkan identifikasi dari semua produk kayu yang ditebang pada semua tahap pengangkutan dan asal kayu tersebut dan kawasan hutan. Sebenarnya itu masuk pada aspek ekologi. Pada aspek ekologi ini UM harus menata areal kerjanya dari mengidentifikasi, memetakan, memberi tanda di lapangan serta melindungi areal yang telah dilokasikan. Materi terakhir tentang persyaratan SPLK. Jadi persyaratan SPLK ini sistem verifikasi legalitas kayu. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor B22/MHUT-2/2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri
Kehutanan nomor P238 Menhub 2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi, kinerja hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin dan pada hutan hak. Begitu. Itulah video yang dapat saya sampaikan mengenai IFCC atau Indonesian Forestry Certification Convention. Mohon maaf apabila dari penyampaian saya atau ucapan atau kata-kata saya yang kurang dipahami, kurang dimengerti ataupun kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.